Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, satu kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita masih boleh beribadah kepadanya. Saya percaya semua karena kasih dan setia Tuhan, kita masih bisa berkumpul di ibadah malam pelayanan dan kesaksian di malam hari ini. Mari dengan kelembutan hati kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam peribadahan di malam hari ini. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mulia. Mari dengan bangkit berdiri, kita puji Dia, kita katakan mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaan, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang penebus,
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk memasuki ibadah pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, pencipta bumi ini, dan juga Tuhan menciptakan kami sebagai umat Tuhan. Tuhan ciptakan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan juga berkati kami setiap kami yang rendah hati. Tolonglah kami ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan masuki ibadah. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan ini, agar apa yang kami lakukan ya Tuhan hanya kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya juga Engkau akan melengkapi hamba-Mu yang akan melakukan firman Tuhan, yang akan meneguhkan hati dan pikiran kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, tadi kita katakan mulia sembah Raja mulia. Kita percaya bahwa malam hari ini juga kita datang karena kebaikan Tuhan, amin. Dan saya undang kita untuk berdiri, kita memuji Tuhan, kita katakan bahwa datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datang ke baitnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, saudara. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang keluarga muda dan sosialita yang akan dibawakan oleh Pendeta Simon Stevi. Mari dengan kerendahan hati kita mempersiapkan hati kita. Kita katakan sama Tuhan,
Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kesaksian dan pujian pada malam ini. Kita mohon pertolongan Roh Tuhan supaya kita mengerti apa yang kita baca dan menyiapkan diri. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami sehingga bacaan ini menyertai dan kami tahu apa yang harus kami pikirkan ketika kami ada di tengah dunia untuk membangun hubungan rumah tangga kami, berbagi untuk menyiapkan generasi yang pada gilirannya mereka melanjutkan tugas untuk memuliakan Allah melalui cinta kasih yang terus hidup sebagai orang beriman yang ada di dalam janji pengharapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong sehingga Roh Kudus mencerahkan pikiran dan batin kami untuk menjadi pasangan muda yang memuliakan Tuhan di GKI Wahid Hasim. Nama-Mu juga ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Mendahului semuanya kita akan membaca satu bagian sabda Tuhan terambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan buat saudara-saudari sekalian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya
jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, dan perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Apa yang ingin kita dapatkan dari bacaan ini, saudara-saudari sekalian, pasang muda yang dikasihi Tuhan, dan juga seluruh jemaat yang ada di Gereja Kristen Indonesia Wahid Hasim, berkait dengan malam puji kesaksian kita. Kita berpikir bahwa apa yang kita punya di smartphone ini menyenangkan, karena dulu kita senang dengan YouTube dan sampai hari ini masih berlangsung. Tapi ada yang lebih pendek lagi, seperti mungkin Anda pernah dengar dan sudah mempraktekannya, Instagram, TikTok, maupun snack video dan lain-lainnya yang mempertontonkan diri yang narsis, yang juga mungkin katarsis dan lain-lain. Menyenangkan. Tapi tahukah Anda ketika mereka mengiming-iming untuk mendapatkan semua kredit poin dari apa yang Anda tampilkan dan broadcast, karena Anda di-endorse oleh banyak iklan-iklan yang pada gilirannya Anda dapat komisi, ujung-ujungnya kita memenuhi pundi-pundi uang kita, lalu kita lupa tanggung jawab. Ini yang ingin kita renungkan bersama, supaya kita sebagai keluarga muda sebenarnya beresiko untuk memiliki gaya hidup modern yang cenderung menampilkan diri yang narsis dan katarsis tadi dan melupakan tanggung jawab. Lalu berikutnya kita juga diingatkan bahwa terkadang komunitas pasangan muda itu sendiri bukan lagi sharing seperti apa yang kita biasa lakukan, menanyakan apa yang kita dapatkan ketika membangun rumah tangga kesulitan dan didiskusikan. Hari ini justru diskusinya bagaimana kredit poin kita itu terus bertambah. Entah viewer, entah like dan seterusnya, subscribe dan seterusnya. Lalu kita mendapatkan kredit poin dan ujung-ujungnya komisi uang yang kita dapatkan. Bayangkan. Padahal hidup bukan untuk itu. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Kalau begitu apa yang harus kita renungkan bersama? Kita perlu merenungkan ancaman-ancaman di balik sebuah komunitas modern yang trennya menyenangkan sekaligus menyeramkan. Kita berpikir bahwa sebenarnya saya menawarkan di dalam bagian itu paling tidak ada 3 pikiran yang di balik itu semua. Mungkin Anda pernah mendengar istilah flexing. Anda pernah mendengar istilah snobbish. Anda pernah juga mendengar istilah hedonism. 3 hal itu ingin saya angkat secara umum, barangkali tidak perlu detail karena waktu kita juga. Tapi paling tidak kita menjadi tahu bahwa wadah yang sedang kita gandrungi itu, entah TikTok, snack video, YouTube dan lain sebagainya, atau Instagram, sebenarnya ada hal yang mengiming-iming yang harusnya sebuah alat-alat itu bisa menjadi alat memuliakan Tuhan. Tapi terkadang itu semua juga justru memutuskan kesempatan kita menjadi alat berkat bagi sesama, baik lewat YouTube, baik lewat Instagram, baik lewat TikTok atau snack video dan seterusnya. Lalu bagaimana kita memikirkannya? Saya coba menawarkan lebih dulu sebelum saya menjelaskan apa yang ada di firman Tuhan itu. Sebut saja yang disebut dengan flexing. Flexing itu sendiri sebenarnya adalah satu ungkapan bagaimana seseorang itu ingin
kalau saya baca di dalam definisinya, ya, dia ada orang yang suka mencari perhatian. Misalnya Anda membaca tentang bagaimana orang yang kaya mendadak. Ditampilkan rumah yang sangat bagus, mobil yang sangat bagus, masa depan yang sangat bagus, dan mulai menawarkan proyek-proyek yang kelak menjadi franchise orang itu, dan dia bertambah kaya. Tahukah Anda, itu bukan aset pribadi dia yang sejatinya dia punya. Dia meminjam di sana sini dan memakai orang punya aset, dan dia pinjamkan untuk diputarkan, dan pada akhirnya jeblok, nol besar. Flexing membuat orang bukan menjadi bertambah-tambah di dalam artian kebahagiaan, tapi lebih kepada kebahayaan. Lalu mereka dengan temannya mendatangkan entah itu ojol dan pinjol, maksud saya pinjaman online dan seterusnya, mudah mendapatkannya, tetapi akan ditagih terus, dikejar dan dipermalukan kita kalau tidak membayar sesuai waktu. Pasti Anda tahu, dan jangan-jangan ada yang sedang mengalami. Tahukah Anda bahwa flexing itu sebenarnya adalah pembodohan diri? Apakah dengan kita tampil mewah dan seterusnya, lalu orang akan menghormati kita? Dengan narsis di snack video kita, Instagram kita, atau YouTube kita, dengan konten-konten kita, lalu orang akan menghormati kita? Tidak tentu. Karena kehormatan, nilai diri yang bisa mereflek, dan inilah saya yang bersyukur kepada Tuhan, itu lebih dari semuanya. Biasanya kita sebut itu adalah sebuah kebahagiaan yang Tuhan pernah katakan di dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang difitnah, menderita, dan teraniaya. Kok lucu, terbalik-balik. Kita ingin mendalaminya. Dan kalau begitu, flexing itu sebenarnya, kenapa orang melakukan? Dari bacaan yang saya coba cermati, paling tidak ada bagian yang berkait dengan hal psikis seseorang. Sebut saja inferiority, yaitu rasa rendah diri. Tidak nyaman kalau bergaul dengan orang yang setara. Karena saya di angkatan itu mungkin paling rendah, bukan tingginya loh, tapi paling rendah status sosialnya. Mungkin tinggal di perumahan yang disebut dengan perumnas, sementara yang lain di rumah elit dan seterusnya. Nah, orang-orang seperti ini cenderung untuk melakukan flexing. Dan kita harus waspada itu. Dan juga aspek psikis lainnya adalah insecure. Karena dia merasa bahwa dia tidak aman. Maka supaya aman, orang memakai merek apa? Oh, saya suka memakai merek ini. Lalu kemudian bajunya yang bagus ditempelkan logo seorang desainer internasional. Semakin hebat desainnya, semakin sebenarnya insecure orang itu. Karena pertanda bahwa dia tidak percaya diri. Anda perhatikan ketika era-era 80-an, orang-orang yang disebut dengan kelas top dunia, dia selalu memakai pakaian yang rapi, jas, dasi, pantalon, dan sepatu yang mengkilat, dengan mobil yang mewah. Tetapi begitu menuju kepada 90-an akhir, awal 20-an, 2000-an maksud saya, maka Anda menjadi tahu bahwa orang yang paling kaya itu justru tidak berjas, pakai t-shirt, pakai celana pendek. Dan orang yang berjas itu sebenarnya adalah office boy, atau orang-orang yang menjaga hotel bintang 5 dan seterusnya. Ada keterbalikan status di dalam strata sosial. Sehingga kita menjadi mengerti, kalau orang yang memakai desain-desain yang semakin top, sebenarnya tanpa sadar dia menunjukkan citra diri yang makin insecure. Itu yang perlu kita waspadai. Dan kalau kita berpikir bahwa Anda dan saya mengalami apa yang disebut dengan histrionik atau narsistik, istilah itu mungkin Anda jarang dengar, tetapi Anda sudah praktekkan. Misalnya histrionik itu tiba-tiba dia bisa celetak-celetuk, begitu ya, dan seterusnya dia ketawa besar, wah, dia cari perhatian, dan itulah yang disebut dengan histrionik. Narsistik mungkin Anda juga tahu bahwa
Dia selfie dan menunjukkan dirinya yang top, hebat, supaya perhatian orang lain bisa terarah kepada dia. Intinya juga sama, itu semua adalah orang-orang yang insecure, orang-orang yang inferior. Jadi flexing itu sebenarnya yang mendrive dia adalah sesuatu yang tidak baik, tidak sehat. Dan kita perlu waspadai bagaimana mengatasinya ini. Dan yang kedua adalah apa yang tadi saya bilang dengan snobbish atau snobism. Snobism itu sendiri bisa dijelaskan ya di dalam Kamus Bahasa Indonesia juga ditegaskan di situ orang yang senang meniru gaya hidup atau selera orang lain yang dianggap lebih dari yang lain tanpa perasaan malu. Dia tiru aja, pokoknya orang model begini top, lalu dia gunakan tanpa rasa malu. Padahal itu bukan diri dia. Lalu Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengatakan bahwa snobism itu sendiri adalah orang yang suka menghina orang yang lain yang dianggap lebih rendah daripadanya. Jadi kalau dia pakai pakaian yang bermerek dan ada yang tidak bermerek, dia tidak pandang dia. Dia tidak peduli walaupun pembicaraan orang itu sangat berbobot isinya. Nggak penting. Kenapa? Karena tampilannya tidak menyenangkan. Dan yang terakhir, snobism itu adalah orang yang merasa lebih pintar dari orang lain. Padahal barangkali pintar dia hanya sebatas terminologi, tidak menguasai isi. Dan kita juga perlu mengerti bagian ini. Lalu berikutnya, jadi snobism itu, saudara-saudara sekalian, ibu bapak sudah memahami. Itu orang yang suka meniru gaya hidup orang lain dan tanpa malu-malu diri kita seperti mereka. Dan gilirannya akhirnya meremehkan orang dan menganggap diri paling hebat. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan hedonism. Yang sebenarnya adalah sebuah falsafah hidup bahwa kesenangan itu tujuan paling utama. Lalu prakteknya adalah apapun yang saya suka saya lakukan. Karena itu akan mendatangkan kesenangan. Jangan-jangan snack video, YouTube, dan juga mungkin Instagram itu bukan sekedar narsis kita atau katarsis kita kalau membroadcast itu. Tapi di dalamnya memang ada hedonism yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang menderita. Karena mereka mewariskan kerajaan Allah. Lalu kenapa juga Tuhan selalu mengatakan bahwa penderitaan itu akan selalu ada padamu? Sehingga dia mengatakan bahwa murid Tuhan cirinya adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Itu artinya apa? Menolak semua iming-iming dunia. Lalu kemudian kita menderita yang berujung kematian dan teruji sebagai pengikut Kristus. Nah, bagian itulah yang kita menjadi faham. Kenapa? Karena ketika kita berpikir tentang kaum muda dan sosialita, ya, saya bacakan saja. Bahwa secara etimologi sebenarnya sosialita itu dari dua kata sosial dan elit. Sosial itu artinya orang yang peduli memerhatikan sesama dan elit adalah kelompok-kelompok tertentu yang punya kelebihan. Entah itu finansial, entah itu keilmuan dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya sosialita itu punya makna yang positif ketika seseorang itu disebut sebagai bagian sosialita. Sebut saja yang mempromosikan itu disebut dengan Robert L. Peabody. Dia mengatakan bahwa sosialita adalah seorang yang berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan menghabiskan sebagian banyak waktunya untuk menghibur sekaligus mendapatkan hiburan. Namun dalam pergeseran makna kata yang menjadi bermakna mereka yang tergolong kaya menggunakan kekayaannya untuk pamer kemewahan dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, ketika engkau dan saya hari ini pernah mendengar istilah filantropis, ada banyak orang yang menjadi filantropis. Dan ketika Anda mengerti tentang istilah filantropis itu adalah orang yang menggunakan kekayaannya sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan dia memakai sekecil-kecilnya. Nah, orang itu boleh disebut sebagai kelompok sosialita. Karena dia memerhatikan hal sosial dan dia juga adalah masuk kelompok elit yang menjadi penggerak, pencetus, perawat dari semua para filantropis.
yang mendatangkan kebaikan. Dan kalau orang itu melakukan yang demikian, dia layak disebut dengan komunitas sosialita yang berguna. Tetapi ketika hari ini kita melihat sosialita punya konotasi negatif, karena tadi saya sudah jabarkan 3 poin itu. Yaitu tentang adanya flexing, snobism, dan juga hedonism. Dan ketika falsafah-falsafah itu masuk di dalam perilaku kita yang hari ini, katanya supaya ini menjadi alat memuliakan Tuhan, padahal sebaliknya kita perlu merenung apa yang firman Tuhan tadi katakan. Di dalam bacaan kita tadi, bahwa adalah sesuatu kebahagiaan ketika satu keluarga membangun rumah tangganya dan mereka saling menghormati, saling menerima. Dan yang menarik, baik Paulus di dalam Kolose dan juga surat Efesus dan Petrus di dalam 1 Petrusnya selalu menyebut lebih dulu mengatakan biarlah istri itu hormat atau tunduk kepada suaminya. Lalu Anda mengatakan ini gak adil. Padahal itu memang makna simbolik karena perempuan itu digambarkan sebagai tubuh Kristus atau mempelai surga, perempuan. Dan kemudian lelaki itu digambarkan ibarat Kristus, sang kepala gereja. Jadi ketika persekutuan yang mendatangkan kemaslahatan bagi dunia sehingga mereka kembali kepada Khalik, itu dari perilaku gerejanya. Dan bagaimana Anda dan saya sebagai gereja tidak tunduk, malah mencari alasan untuk menyaingi sang kepala. Dan akhirnya hidup kita sebagai orang Kristen tidak produktif, tidak berdampak sebagai garam dan terang. Lalu bagaimana kita merenungkannya? Dikatakan barangkali pasangan itu suaminya belum percaya. Tapi karena perempuan itu orang percaya, maka dia tidak perlu memberikan aksesoris luar sehingga orang lain memuji-muji dia. Sebaliknya dalam kesederhanaan, kesalehan, dan juga penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan karena melakukan firman, maka pada gilirannya suami itu respect. Memenangkan jiwanya bagi Kristus. Jadi tampilan-tampilan yang kita pelajari tentang sosialita ini, kita perlu renungkan baik-baik. Karena Tuhan memang sedang memberikan kita sebuah pembelajaran. Dan kalau kita melakukan itu, maka kita dikatakan tidak perlu berkepang-kepang, ya itu bukan serta-merta Anda harus gundul, cepak dan seterusnya. Tapi bukan menghabiskan waktu barangkali maksudnya. Kalau rambutku ini belum disanggul, belum kelihatan tampil keren. Padahal untuk menyiapkan itu jangan-jangan butuh 1-2 jam khusus untuk rambut. Anda bayangkan berapa melelahkannya tampilan orang seperti itu. Dan juga dikatakan pakaian yang baik itu bukan gak boleh pakai pakaian yang bagus. Tapi di situ dimaknai dengan istilah pakaian yang high end yang harganya itu 1 lembar mungkin bisa 10, 50 atau 100 juta. Karena ada desainer internasional di situ. Bukan itu. Tetapi bisa menutupi tubuh kita. Memberikan kehangatan, perlindungan bagi organ yang di dalamnya. Itu yang dimaksud. Cukup pakai pakaian yang seperti itu. Tidak perlu mewah. Karena orang pun tidak akan menjadi menghormati kita lebih. Malah terkadang orang sinis. Masa pakaian seperti itu 100 juta? Kita bisa beli rumah. Dia baru beli 1 baju. Bukan menjadi penghargaan tetapi mungkin penghinaan. Nah kalau ibu bapak dan saudara sekalian merenungkan. Karena kita ingin selalu memuji dalam hidup dan menyaksikan kebaikan Allah. Maka betullah pada gilirannya dikatakan di dalam sabda Tuhan itu. Supaya engkau dan saya. Dia ambil ilustrasi bagaimana relasi Sarah dan Abraham. Yang menjadi pasangan suami istri yang dipelihara Tuhan. Sarah menghormati suaminya dengan menyebut Abraham Tuan. Kenapa? Karena Anda jangan lupa. Karena arti nama Sarah itu adalah permaisuri. Jadi Tuan Raja Abraham itu, dia sebagai orang yang dijanjikan. Karena arti nama Abram sebelum dia diikat dengan perjanjian sunat, namanya Abram yang artinya bapak yang ditinggikan. Dimuliakan mungkin dengan harta karena memang dia orang kaya. Tapi akhirnya ketika dia bergumul dan mendapatkan perjanjian Tuhan
Tuhan menambahkan satu huruf H yang menjadi bagian tetragram Tuhan. Yod, He, Waw, He. Yang dibaca Adonai, yang Anda kenal dengan istilah Yehova atau Yahweh. Jadi dengan kata lain, di dalam pribadi lelaki itu ada Tuhan, di dalam pribadi perempuan ada Tuhan. Karena Sarah sebelumnya bernama Sarai, yang artinya dia bergumul. Karena dia sedang konflik dengan hambanya Hagar. Tetapi ketika Tuhan mengikat janji, ada Tuhan menyertai, maka Sarah mengatakan, itulah Tuhan Raja, aku permaisurinya. Jadi ketika dia menaklukkan diri di hadapan suaminya sebagai Tuan Raja, maka dengan sendirinya dia permaisuri, bukan budak raja. Bisakah kita belajar seperti itu di dalam kerendahan hati? Karena dengan cara itulah kita bisa berbagi. Selesai bagian daripada peran perempuan, maka peran lelaki itu digarisbawahi juga. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijak dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Supaya apa? Doamu tidak terhalang. Apa hubungannya dengan doa? Barangkali mau dikatakan doa itu adalah isi permohonan kita, segala ungkapan-ungkapan batin kita yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan supaya rumah tangga kita berhasil. Nah, dengan cara itulah kita bisa mendapatkan jawaban karena kita boleh mengungkapkan dan Tuhan mendengar. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Tetapi kalau ada dan saya konflik sebagai pasangan suami istri, apapun kerinduan saudara, tidak akan didengar Tuhan. Karena Anda punya masalah yang Yesus pernah katakan. Kalau engkau datang kepada Tuhan dan ada di altar untuk memohon dan kau teringat akan masalah dengan saudaramu, pulang dan bereskan, baru aku akan memberikan apa yang kau rindukan. Anda bayangkan kita sering kalau begitu memanipulasi, datang kepada Tuhan dengan banyak masalah, dan pada gilirannya masalah kita sangat jauh di dalam. Bukan soal yang tadi saya katakan inferiority, bukan juga soal insecurity, tetapi lebih membahayakan dari itu, bahwa engkau dan saya tidak punya relasi yang baik. Dengan kata lain, engkau dan saya itu adalah orang yang terhilang dengan hanya sekedar status. Seperti orang yang hebat, orang yang dahsyat, yang mungkin Anda pernah dengar Queen Elizabeth yang tersohor itu. Kalau dia mati pada akhirnya hanya ada lisannya, nama terkenal, tetapi tidak bermakna lebih ketimbang ketika dia hidup dengan sekali tunjuk, tidak perlu banyak suara, orang tahu maksudnya apa. Jadi biarlah engkau dan saya adalah orang-orang yang bukan sekedar menampilkan status, tapi membagikan isi kehidupan. Itu yang dimaksud di dalam 1 Petrus 3. Kalau begitu bagaimana Anda dan saya bisa menyelesaikan urusan sebagai orang pasangan muda dengan sosialita kita? Kita perlu waspada. Karena sekali lagi sosialita itu dari kata sosial dan elit, yaitu kelompok yang memikirkan kemaslahatan untuk membagikan apa yang dia punya supaya orang lain mendapatkannya. Engkau dan saya juga bisa mengalami kemurahan Tuhan hari ini. Belajarlah untuk takut akan Tuhan senantiasa, dan Dia akan menolong kita pada waktunya. Hati-hati dengan flexing, snobism, dan juga hedonism. Jadi ketika kita memikirkan bahaya-bahaya itu yang ada di balik YouTube, TikTok, Instagram, dan seterusnya, biarlah engkau bukan menjadikan itu semua tujuan, tapi sarana untuk menyampaikan tujuan. Engkau adalah keluarga bahagia di dalam Kristus, karena Dia sudah menebusmu, dan biarlah Tuhan menolongmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kiranya Engkau berkenan menyertai dan menolong, sehingga hidup kami ini menyenangkan Engkau, dan kami bersyukur karena Engkau tidak tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memberikan kami sukacita untuk menjadi pasangan muda yang menggunakan wadah sosialita
bukan untuk narsis atau katarsis diri kami. Yang dibaliknya adalah diri kami segalanya, bukan Engkau. Mendengar sabda ini menolong kami untuk menjunjung Engkau. Dan ketika kami mengutamakan dan menghormati-Mu untuk taat kepada firman, maka kami bagian yang terhubung oleh karya-Mu yang mendamaikan, yang membenarkan. Pada gilirannya kami boleh menjadi gereja yang tunduk, yang menjadi saluran berkat bagi dunia, yang memberikan cita rasa, yang memberikan penerangan, sehingga orang-orang yang terhilang itu tidak lagi hidup hambar, tidak lagi kedinginan, kegelapan, ketakutan yang berujung maut, tapi mereka melihat terang-Mu dan membawa mereka kembali kepada pelukan-Mu ya Allah. Terima kasih, berkatilah komisi pujian dan kesaksian yang ada di GKI Wahid Hasim. Biarlah seluruh orang yang hadir di sini juga diberkati Tuhan, dan kami boleh berterima kasih karena kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami memohon ini semua. Kiranya Engkau mendengar dan memberi jawab yang utuh, sehingga kami tidak terjebak dengan segala falsafah dunia. Tapi sebaliknya kami tunduk kepada isi firman yang berisi janji pengharapan. Karena di dalamnya ada kasih Tuhan yang bersifat korban. Kiranya kami juga ikhlas berkorban untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah banyak memberkati kita dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk jemaat sekalian boleh dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI Wahid Hasim atau melalui QR code yang ada yang tertera dalam layar. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur terima kasih kalau pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan hati dan pikiran kami agar kami boleh berjalan bersama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini untuk dipakai untuk memberitakan firman Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami setiap perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam berkeluarga dan juga bersosialita. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan, kita boleh mengikuti sebagai anak-anaknya Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kehidupan kita berada. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, kita katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita katakan sekali lagi, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Baiklah Bapak Ibu, Saudara, kita berdiri, kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama bersatu dalam keluarga, dan bahkan Tuhan Allah telah mempersiapkan setiap kami dengan segala rencana dan rancangan-Mu, sehingga mudah-mudi juga mereka telah mempersiapkan diri untuk menyatukan dalam rencana Tuhan dalam kehidupan ke depan untuk berkeluarga. Dan kami bersama-sama dengan terang firman Tuhan, kami ingin menyambut semua rancangan Tuhan yang indah bagi muda-mudi dan bagi setiap kami sebagai keluarga-keluarga Allah. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Allah kami tetap menyertai kami, dan bahkan Tuhan pun senantiasa memberkati kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.